Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Ketemu lagi sama Bu Lastri pada mata pelajaran keaspan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas filing sistem subjek atau filing sistem masalah. Nah, sebelumnya Bu Lastri sudah memberikan materi tentang filing sistem masalah atau subjek, yaitu filing system atau sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip disusun yang berdasarkan pengelompokan nama, masalah atau subjek dari isi surat. Nah, itulah yang dikatakan dengan filing system subjek atau filing system masalah. Nah, penempatan arsip menurut klasifikasi subjek tersebut terdiri dari tiga tingkat. Yang pertama yaitu masalah utama atau disebut juga dengan masalah yang paling luas karena dia sistem masalah, jadi kita kelompok pada tingkat pertama yaitu masalah yang paling luas. Kemudian yang kedua sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Kemudian yang ketiga yaitu sub-sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Nah, itulah tiga tingkat dalam menyusun daftar klasifikasi filing sistem subjek. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bentuk gambarnya seperti ini ya, Dek ya. Nah, untuk membuat filing sistem subjek, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat daftar klasifikasi masalah. Mulai dari masalah utama atau main subjek, kemudian diikuti dengan sub masalah dan dilanjutkan dengan sub-sub masalah. Nah, kalau sub masalah disebut dengan lajur utama. Kalau sub-sub masalah itu disebut dengan lajur kelompok kecil. Oke, nah itulah yang dikatakan dengan daftar klasifikasi subjek. Nah, kita perhatikan contohnya, kalau kita lihat masalah utama yang biasa ada di perkantoran, nah biasanya seperti ini, ada humas atau hubungan masyarakat, bisa dibuat kodenya HM atau tergantung dari keputusan dari pimpinan kantor, kodenya mau singkatannya atau yang bagaimana, itu tergantung dari kebijaksanaan dari pimpinan. Kemudian ada masalah kerjasama dengan luar negeri, kemudian diberi kode LM atau tergantung dari kebijaksanaan pimpinan dari kantor tersebut juga boleh. Kemudian ada organisasi dan tata kerja dan seterusnya, sampai ada kepegawaian, ada keuangan dan seterusnya. Inilah yang dikatakan dengan masalah utama atau main subjek. Nah, itu tingkatan pertama ya, Dek. Kemudian kita lihat tingkatan kedua atau sub masalah atau disebut juga dengan lajur pembantu. Nah, mana dia? Nah, ini yang dikatakan dengan sub masalah. Masalah utamanya misalnya keuangan atau main subjeknya adalah keuangan. Sub masalahnya terdiri dari, jadi keuangan itu hal yang paling, masalah yang paling besar. Kemudian dari sub masalahnya atau pembagian dari hal yang paling besar ini, masalah keuangan ini terdiri dari yaitu upah dan gaji misalnya ya, kemudian ada pajak yang masalah keuangan, ada kredit, ada pembelian dan seterusnya. Kemudian untuk main subjek atau masalah utama kepegawaian, sub masalahnya itu ada pengadaan pegawai atau recruitment, berikutnya ada pengangkatan, berikutnya ada kesejahteraan, ada cuti, ada penilaian pegawai dan selanjutnya. Kemudian masalah perekonomian. Nah, masalah utama perekonomian ya. Kemudian sub masalahnya yaitu ada perdagangan, ada pertanian, perindustrian dan seterusnya. Nah, inilah yang di sisi sebelah kanan ini yang dikatakan dengan sub masalah. Jadi bagian dari masalah utama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kelompok atau tingkat yang ketiga yaitu sub-sub masalah. Bagaimana membuat daftar klasifikasinya? Nah, kita contohkan misalnya masalah utamanya atau masalah besarnya adalah keuangan, sub masalahnya adalah upah dan gaji, sub-sub masalahnya
itu terdiri dari upah atau gaji bulanan. Nah, kemudian kita bagi lagi upah gaji mingguan, kemudian kita bagi lagi menjadi upah gaji harian. Nah, ini bisa kita berikan kode juga dengan huruf atau angka-angka. Contohnya, untuk keuangan kita kasih kode A, kemudian sub masalah dari keuangan tadi A.1 yaitu upah dan gaji. Kemudian sub masalah dari sub masalah tadi, jadi sub-subnya ya A1.1 upah dan gaji bulanan, A1.2 upah gaji mingguan, dan seterusnya. Demikianlah yang dikatakan dengan sub-sub masalah. Jadi pembagian kelompok kecilnya. Nah, kemudian kita perhatikan itu untuk daftar klasifikasi ya Dek. Kita perhatikan dari contoh penyimpanan suratnya di dalam filing kabinet. Kita perhatikan contohnya surat kita berjudul Adrian Harahap, karena ini surat setengah resmi ya dari Adrian Harahap ini ke kantornya, yaitu nomor sekian, suratnya sekian, tanggal suratnya sekian, kemudian kode suratnya adalah cuti sakit. Nah, Adrian Harahap ini mengajukan surat cuti sakit ke kantornya. Maka penempatannya di manakah? Nah, kita perhatikan di dalam filing system. Permasalahan cuti itu termasuk dalam masalah utama, yaitu kepegawaian. Nah, ini lacinya adalah laci kepegawaian. Boleh kita tulis misalnya A titik kepegawaian juga boleh. Kemudian di dalam guide-nya kita ambil itu, ini masalah cuti sakit. Cuti itu kan terbagi-bagi ya, ada cuti sakit, cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti besar dan sebagainya. Nah, di main subjeknya atau masalah utamanya adalah tadi kepegawaian, sub masalahnya cuti. Nah, ini masalah cuti ya Dek. Sub masalahnya nanti di dalam ini adalah cuti sakit. Nah, itulah cara pembuatan atau cara penyimpanan surat menggunakan filing system subjek. Nah, demikianlah penyimpanannya. Kalau kita perhatikan dari contoh yang Bu Lastri berikan sebelumnya untuk membuat daftar klasifikasi. Nah, seperti ini Dek. Nah, contohnya ini kolomnya ya, kita tulis dulu judulnya, daftar klasifikasi filing sistem masalah atau subjek. Kemudian untuk tugas kalian kemarin yaitu adalah rumah sakit atau RS Walia Kurnia Sehat. Nah, kita buat kolomnya nomor, masalah utama, sub masalah, dan sub-sub masalah. Kita perhatikan yang nomor 1, A. Nah, masalah utamanya adalah kepegawaian. A.1 lamaran kerja. Ya, surat-surat yang masuk ke kantor itu masalah kepegawaian, salah satunya itu lamaran kerja. Kemudian A1.1 untuk sub-sub masalahnya adalah surat keterangan pengalaman kerja. Nah, berhubung kemarin surat ada dari data yang Bu Lastri berikan atau dari surat-surat yang Bu Lastri berikan untuk kalian untuk praktek, yaitu ada surat keterangan pengalaman kerjanya, kita beri warna tinta merah. Kemudian pembagian sub masalah dari lamaran kerja mungkin ada lagi nanti, itu A1.2 yaitu surat rekomendasi. Tapi berhubung Bu Lastri tidak apakah surat kemarin itu ada rekomendasi atau tidak, Bu Lastri tidak mengatakannya terlalu jauh. Itu tugas kalian untuk menentukannya seperti itu ya Dek. Kalau seandainya ada lagi pembagian dari surat lamaran itu, lamaran kerja itu ada lagi surat yang lain, monggo kalian tambahkan di bawah ini. Di sini ya Dek, ini tinggal di enter di bawah, silahkan ditulis di sini kalau masih ada pembagiannya. Begitu ya Dek ya. Nah, kemudian ada masalah cuti A.2, ini masalah cuti. Nah, ini kalau misalnya ada surat tersebut mengenai cuti besar, ya pengajuan cuti besar dari karyawan, nah maka ini tinggal kita warnai merah seperti itu. Kalau tidak ada, ini warnanya ya tetap kembali ke warna hitam tadi seperti itu. Kalau ada masalah kenaikan pangkat, nanti silahkan kamu tulis di sini. Kemudian Bu Lastri, ini tidak ada kenaikan pangkat reguler, tidak ada ini kenaikan pangkat istimewa, tapi kenaikan pangkat yang lain monggo ditambahkan di sini, yaitu ditambahkan nanti misalnya A titik
3.3. Nah, namanya apa? Submasalahnya. Silahkan kamu tulis di sini. Nah, ini Ibu contohkan, yaitu kepegawaian, yaitu A. Nah, kemudian keuangan, yaitu B. Bu Lastri, kami ada masalah pemasaran. Monggo nanti ditulis di sini. Ya, ini kamu tinggal mengenter di sini, Dek. Nah, seperti ini diketik, yaitu C titik pemasaran. Nah, tinggal ditulis di sini pemasaran. Kemudian di sub masalahnya kamu juga disejajarkan di bawah ya, Dek ya. Kemudian ditulis di sini C.1 misalnya ya. C.1 ini contohnya adalah penawaran. Ya, contohnya penawaran. Nah, silakan diketik tambahnya nanti. Oke, kemudian di sini ya kita ketik lagi, yaitu C.1.1 misalnya penawaran produk. Ini contoh ya, produk elektronik. Ini contoh. Nah, kalau seandainya ada suratmu yang berbaur ini, tinggal kamu merahi seperti ini. Kalau seandainya ada, tinggal dimerahi. Jadi bagi suratnya yang ada, silahkan dimerahi. Itu tandanya surat kita ada di sana. Nah, kemudian ini contohnya lagi C.1.2. Salah Ibu. C.1.2. Ya, contohnya ini penawaran. Ya, pemasangan internet. Contohnya seperti itu. Bu Lastri, ini tidak ada suratnya mengenai masalah ini, hanya saya buatkan klasifikasinya saja. Itu boleh, ini kita jadikan hitam saja seperti itu. Begitu, Dek, cara membuat daftar klasifikasi untuk filing sistem masalah. Nah, kalau seandainya di misalnya Bu Lastri, ini ada lagi itu masalahnya, yaitu tidak kepegawaian saja atau tidak keuangan saja, tidak pemasaran saja. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, itu misalnya silahkan ditambahkan. Nah, berhubung ini kita garis ya, Dek ya. Desain di sini kita tulis dulu. Ini aja. Kita tulis di sini karena sudah nomor 3. Itu Dek. Bisa kita tambahkan garis seperti itu. Oke. Nah, demikian penjelasan Bu Lastri tentang filing sistem masalah atau sistem subjek dan cara membuat daftar klasifikasi dari filing sistem subjek. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.